Ini lensa pertama dari Viltrox yang pernah aku coba dan langsung jadi lensa yang sering kupakai. Ini lensa Viltrox 20mm f2.8. Nggak ada yang spesial dari focal length dan aperture-nya, tapi kalau aku bilang ini tuh buat kamera full frame, punya autofocus, dan harganya sekitar 2 jutaan, langsung jadi menarik banget kan ya? Dan langsung aja kita tuker lensa yang kita pakai sama lensa ini. Ini field of view-nya lensa Viltrox 20mm f2.8. White banget ya, ini langsung jadi masuk semua. Kita deketin dulu kameranya kali ya. Yang tadi itu sekitar 26-27 mili dan ini 20 mili. Pas kita beli lensa ini dalam boxnya kita akan nemuin lensanya, hood, dan pouch dari Viltrox ini. Udah, bodinya mostly terbuat dari plastik yang bikin dia jadi ringan banget. Dan filter thread yang ada di depannya itu berukuran 52 mm. Ukuran yang nggak terlalu standar ya. Jadi kalau udah punya filter yang lebih gede ukurannya ya silahkan beli step up ring yang pas dengan ukuran itu kalau belum ada. Disclaimer, lensa yang aku punya ini dikirimin sama Viltrox untuk bikin video reels di Instagram kemarin. Tapi nggak ada pertukaran uang sama sekali, dan video ini sebenarnya nggak perlu aku bikin, tapi pengen aja aku bikin karena memang lensa ini menarik banget. Jadi clear ya, dan itu berarti aku udah pernah bikin video short tentang lensa ini, jadi silahkan ditonton kalau perlu referensi tambahan. Awalnya sebenarnya aku agak skeptis karena harganya tuh murah banget dan kebetulan juga aku udah pakai lensa Tamron 20-40mm yang aperture-nya f2.8 juga. Jadi kan agak overlap tuh ya 20mm dan sama-sama f2.8. Kupikir ya ngapain. Tapi ternyata itu pikiran yang kurang tepat. Karena setelah aku pakai kedua lensa ini tuh ternyata tujuan pemakaiannya agak beda ya. Lensa Tamron 20-40mm ini memang compact. Apalagi untuk ukuran sebuah zoom lens dengan bukaan f2.8. Ini compact banget. Tapi ternyata lensa Viltrox 20mm f2.8 ini jauh lebih compact banget. Cocok banget buat dipakai jadi lensa sehari-hari gitu. Aku 100% yakin Sony ZV-1 dipasangin sama lensa Viltrox ini bakal makin sering dikira Sony ZV-E10. Beberapa use case lensa ini buatku, pas lagi nggak ada hal spesifik yang pengen kurekam tapi pengen bawa kamera, biasanya kameranya bakal kupasangin sama lensa Viltrox ini, karena compact dan ringan tadi. Terus kalau cuma pengen bawa kamera untuk kutaruh di tripod dan ngerekam aja gitu, biasanya kalau lagi pakai lensa Tamron 20-40mm ini juga bakal kutaruh di 20mm, terus taruh aja ngerekam gitu. Jadi daripada bawa ini, mending bawa lensa Viltrox yang jauh lebih ringan ini kan. Selama pemakaian aku nggak menemukan hal-hal yang mengganggu banget, misalkan autofokusnya suka hunting atau gambarnya soft banget, flare yang mengganggu, distorsi yang kayak gitu-gitu deh. Karena hal-hal tersebut tuh cukup sering banget ditanyain. Hal terpenting waktu pakai lensa ini menurutku tuh sebenarnya ekspektasi yang kita taruh ke lensa ini. Banyak banget yang nanya hal-hal teknis kayak tadi yang kayak ketajaman, distorsi, chromatic aberration, dan sebagainya. Intinya kayak pengen tahu aja sebenarnya kekurangan lensa ini tuh apa sih? Dan sebenarnya itu wajar banget, namanya kita mau beli barang gitu ya pengen tahu dong. Cuman aku udah ngasih contoh gambar-gambar sedari tadi ini harusnya sepanjang video ini. Jadi harusnya lebih ada gambaran ya, apa kualitas seperti apa yang bisa kita dapat lewat lensa ini. Secara overall menurutku pribadi ya ini sih oke banget, makanya sering aku pakai kan. Intinya ya jangan berharap lensa ini bakal punya performa yang sama kayak Sony G Master lah, harganya aja berkali-kali lipatnya kan. Dan sebenarnya hal-hal kayak ini kan tergantung sama kamera yang kita pakai juga ya. Misalkan aku kan pasangin dia sama Sony ZV-1, kalau dipasangin sama kamera Sony A74 gitu mungkin hasilnya bakal lebih tajam karena dia kan di downsample dari 7K atau 7K kalau nggak salah. Tapi secara overall menurutku lensa ini oke banget, highly recommended buat orang yang nyari lensa wide angle budget untuk kamera full frame-nya. Karena sebenarnya lensa ini kan ngasih solusi ke salah satu masalah orang ketika pengen ganti ke full frame ya, harga lensanya yang mahal-mahal banget. Ini bisa jadi starting point yang oke banget menurutku. Jadi setelah aku memakai lensa ini sekitar sebulanan lebih, hampir 2 bulan kali ya, aku cukup sering pakai lensa ini. Gimana konklusinya? Anggaplah aku belum punya lensa Viltrox 20mm ini ya, apakah aku bakal beli lagi? Kalau aku lagi nyari lensa wide angle yang budget, apalagi kalau kondisinya aku belum punya lensa Tamron 20-40mm f2.8 ini, aku bakal tanpa ragu ngambil lensa Viltrox 20mm ini. Misalkan aku udah punya focal yang serupa, misalkan kayak lensa Tamron ini deh, kan sama tuh ya 20mm f2.8. Apakah aku bakal tetap ngambil lensa Viltrox ini? Iya, bakal tetap ngambil juga. Karena seperti yang aku bilang tadi, posisi kedua lensa ini kayaknya cukup beda ya. Intinya lensa Viltrox ini, lensa yang menurutku bisa dipakai sama banyak orang. Karena kan nggak setiap saat ya kita tuh perlu lensa dengan kualitas optik yang terbaik. Kadang kita pengen lensa yang ringan, kayak ini berarti sekitar 400 gram, itu cuma 150 gram. Jadi jauh banget dari segi ukuran dan berat. Cocok banget buat yang pengen nyari lensa wide angle yang compact. Untuk yang sekarang masih pakai kamera APS-C pun, kalau misalkan ada rencana untuk upgrade ke full frame, menurutku ini juga worth it buat di-invest mulai sekarang ya. Karena ini dipakai di kamera APS-C sekarang pun dia bakal sekitar 30mm ya. Jadi cocok banget tuh buat dibawa street fotografian atau semacamnya. Akan selalu ada tempat untuk lensa kecil dan compact yang kualitasnya tuh sangat lebih dari cukup menurutku ya. Bukan berarti maksudnya lensa 2 jutaan ini bisa menyaingi atau bahkan menggantikan posisi yang harganya beberapa kali lipatnya. Tapi cuma mau bilang kalau lensa ini tetap jadi lensa yang sering kupakai walaupun aku ada beberapa lensa lain yang harganya ya lebih mahal dan bahkan mungkin performanya lebih bagus dari lensa ini. Jadi silakan ditimbang-timbang aja informasi yang ada di video ini dan silahkan ambil keputusan sendiri. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.